Halo semuanya, selamat datang di channel Cari Tahu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan kontroversial. Mengapa warga Amerika Serikat tidak bisa lepas dari senjata api? Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan amandemen kedua Konstitusi AS. Teks berusia berabad-abad ini menjamin hak untuk menyimpan dan membawa senjata, dan bagi banyak orang Amerika, itu adalah hak suci, simbol kebebasan dan perlindungan dari tirani. Apakah itu menjamin hak individu untuk memiliki senjata, atau apakah itu lebih tentang memastikan milisi yang diatur dengan baik? Ini adalah perdebatan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Untuk memahami hubungan Amerika dengan senjata, kita perlu kembali ke masa lalu. Sejak awal, senjata api telah menjadi bagian integral dari identitas Amerika, dari era kolonial hingga perluasan ke arah barat. Senjata digunakan untuk berburu, pertahanan diri, dan menaklukkan wilayah. Budaya ini sangat kuat, terutama di daerah pedesaan, di mana senjata dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan. Dan industri senjata yang kuat terus memasarkan senjata sebagai simbol kebebasan, kekuasaan, dan individualitas. Sekarang mari kita bicara tentang industri senjata Amerika, khususnya National Rifle Association atau NRA. NRA adalah organisasi yang kuat dengan sejarah panjang dan rumit. Mereka telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk undang-undang senjata Amerika, seringkali dengan mengorbankan keselamatan publik. Pengaruh mereka meluas ke seluruh lorong-lorong kekuasaan, memastikan bahwa setiap upaya untuk memberlakukan kontrol senjata yang lebih ketat disambut dengan tentangan keras. Industri senjata Amerika adalah bisnis multimiliar dolar, dan mereka telah menginvestasikan banyak uang untuk melobi dan kampanye politik. Ketakutan dan senjata api, alasan keamanan dan perlindungan diri. Di Amerika Serikat, ketakutan akan kejahatan dan ancaman terhadap keselamatan pribadi seringkali menjadi alasan utama orang memilih untuk memiliki senjata api. Banyak orang Amerika percaya bahwa memiliki senjata membuat mereka lebih aman. Mereka merasa bahwa dengan memiliki senjata, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan properti mereka dari ancaman yang mungkin terjadi. Mereka melihat kejahatan yang terjadi di sekitar mereka, dan mereka ingin dapat melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kejahatan seperti perampokan, penyerangan, dan pencurian seringkali menjadi pemicu utama ketakutan ini. Tetapi masalahnya adalah, senjata di rumah sebenarnya lebih mungkin digunakan untuk melukai pemiliknya, atau seseorang yang mereka kenal daripada untuk menghentikan kejahatan. Statistik menunjukkan bahwa insiden kecelakaan dan kekerasan domestik seringkali melibatkan senjata api yang dimiliki untuk perlindungan. Tetapi bagi banyak orang Amerika, gagasan untuk menyerahkan senjata mereka sama sekali tidak terpikirkan. Mereka merasa bahwa memiliki senjata adalah bagian dari identitas mereka dan cara hidup mereka. Itu adalah hak mereka. Mereka berpendapat dan tidak ada yang berhak mengambilnya. Mereka seringkali merujuk pada amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat sebagai dasar hukum untuk hak ini. Amandemen kedua memang ada dan menjamin hak untuk menyimpan dan membawa senjata. Namun, perdebatan tentang bagaimana hak ini harus diatur dan dilaksanakan terus berlanjut dengan argumen kuat di kedua sisi. Perdebatan abadi, perlindungan diri versus kekerasan senjata. Ini adalah topik yang telah memecah belah masyarakat selama bertahun-tahun dengan argumen yang kuat di kedua sisi. Di satu sisi, Anda memiliki orang-orang yang percaya bahwa senjata api penting untuk melindungi diri dari penjahat dan tirani potensial. Mereka merasa bahwa hak untuk memiliki senjata adalah bagian dari kebebasan individu yang harus dilindungi. Mereka berpendapat bahwa jika lebih banyak warga negara yang dipersenjatai, kejahatan akan berkurang. Mereka percaya bahwa penjahat akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan jika mereka tahu bahwa warga negara bersenjata. Di sisi lain, Anda memiliki orang-orang yang percaya bahwa lebih banyak senjata sama dengan lebih banyak kekerasan. Mereka khawatir bahwa peningkatan jumlah senjata di masyarakat akan menyebabkan lebih banyak insiden kekerasan. Mereka menunjukkan tingkat penembakan massal yang mengejutkan di Amerika Serikat, sebagai bukti bahwa akses mudah ke senjata api adalah masalah serius. Setiap tahun, ribuan nyawa hilang karena kekerasan senjata, dan ini adalah tragedi yang tidak bisa diabaikan.
Mereka berpendapat bahwa kontrol senjata yang lebih ketat diperlukan untuk menjaga keamanan masyarakat. Mereka percaya bahwa dengan mengurangi akses ke senjata api, kita dapat mengurangi jumlah kekerasan dan menyelamatkan nyawa. Tetapi satu hal yang jelas, percakapan seputar senjata di Amerika rusak, partisan, dan seringkali didorong oleh rasa takut daripada fakta. Ini adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan untuk menemukan solusi yang efektif. Bagi banyak orang Amerika, hak untuk memiliki senjata adalah bagian tak terpisahkan dari kebebasan mereka. Ini tentang mempertahankan diri, melindungi keluarga mereka, dan menjaga kebebasan mereka. Tetapi, dengan setiap hak datanglah tanggung jawab. Kepemilikan senjata adalah hak, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang besar. Senjata adalah senjata mematikan, dan harus diperlakukan dengan hormat dan kehati-hatian. Jadi, apa solusinya? Tidak ada jawaban yang mudah, dan setiap solusi kemungkinan besar akan kompleks, kontroversial, dan membutuhkan waktu untuk diterapkan. Mari kita bicara tentang uang. Industri senjata adalah bisnis besar di Amerika Serikat, mempekerjakan ratusan ribu orang dan menghasilkan miliaran dolar setiap tahun. Dan seperti industri besar lainnya, ia memiliki pengaruh politik yang besar. Dari produsen senjata hingga pedagang dan lobi, seluruh ekosistem mendapat untung dari proliferasi senjata. Ini adalah sistem yang kompleks dan mengakar dan tidak akan mudah untuk diubah. Penting untuk diingat bahwa tidak semua kepemilikan senjata di Amerika didasarkan pada rasa takut atau ideologi. Bagi banyak orang, senjata adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi banyak orang Amerika, senjata adalah bagian dari tradisi keluarga, hobi, atau bahkan olahraga. Mereka sering menghabiskan waktu di lapangan tembak atau berpartisipasi dalam acara klub senjata luar ruangan. Mereka tumbuh dengan berburu dengan orang tua atau kakek nenek mereka, dan mereka melihat kepemilikan senjata sebagai bagian dari warisan mereka. Berburu bersama keluarga menjadi momen berharga yang mempererat hubungan antar generasi. Yang lain menikmati olahraga menembak atau menggunakan senjata untuk pengendalian hama di properti mereka. Kompetisi menembak juga menjadi ajang untuk menunjukkan keterampilan dan ketepatan. Bagi banyak orang Amerika, senjata lebih dari sekadar senjata. Mereka adalah bagian dari identitas dan cara hidup mereka. Diskusi tentang senjata sering terjadi dalam komunitas, memperkuat budaya dan tradisi yang telah ada sejak lama. Itulah beberapa alasan mengapa warga Amerika Serikat tidak bisa lepas dari senjata api. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan untuk video yang lebih menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.